disiarkan langsung dari gedung DPRD Sulut. Spesial Talkshow Parlemen Menyapa. Langsung dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, 95.1 FM MNC Trijaya, The Real News and Information. Halo, selamat pagi pendengar Trijaya, selamat berjumpa kembali dalam program talk show Parlemen Menyapa edisi hari ini, Rabu 23 Juni 2021, hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play Koransindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, sampai saat ini ada ratusan kasus sengketa tanah yang terjadi di Sumatera Utara. Beberapa di antaranya bahkan sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Permasalahan sengketa tanah yang terjadi secara terus-menerus tentu akan membawa efek buruk seperti terhambatnya pembangunan dan juga lemahnya iklim investasi. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah juga harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan agar tidak ada pihak yang terzolimi dan tersandra akibat keputusan sepihak. Untuk itu perlu adanya pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh para legislasi agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan segera, menghindarkan korban jiwa dan tentu saja membawa kesejahteraan bagi rakyat. Nah, pendengar Trijaya, ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan untuk membahas pengawasan penanganan sengkarut pertanahan di Sumut bersama DPRD Sumut Komisi A. Dan tentu saja bersama saya Ami Maulida. Langsung saya sapa narasumber saya, ada Bapak Irham Buana Nasution, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat, luar biasa ya. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa ya berinteraksi bersama kami di sini, mungkin langsung bisa berinteraktif juga dengan Bapak Irham di telepon kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Nah, Pak, tadi kita sudah saya singgung di narasi saya bahwa provinsi ini terjadi banyak kasus sengketa tanah, bahkan tadi ada yang sudah 2 dekade seperti 5 kasus besar yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan kalau misalnya ini terus terjadi, tentu bisa membawa efek buruk, yaitu terhambatnya pembangunan. Bagaimana nih tanggapan dan juga peran Komisi A DPRD Sumatera Utara dalam permasalahan ini? Pertama saya ingin sampaikan, saya punya pengalaman historik yang panjang dengan sengketa agraria, khususnya kasus-kasus pertanahan di Sumatera Utara. Karena sebelum di DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Komisi A yang membidangi pertanahan, ya, saya juga banyak dan aktif mendampingi rakyat petani dan kemudian pekerja perkebunan di Sumatera Utara dalam menghadapi sengketa pertanahan. Sejak tahun 94 sampai 2007, ketika kami berada di Lembaga Bantuan Hukum Medan, persoalan-persoalan kasus pertanahan sudah mencuat ke permukaan. Konflik yang ada pun itu konflik yang sifatnya terbuka, bahkan kemudian terjadi kekerasan terhadap petani dan pekerja perkebunan. Dan catatan saya sejak tahun 94-95 sampai 2007 ketika di LBH saja, itu lebih kurang 500 kasus pertanahan yang ada di Sumatera Utara, dan itu berhadapan-hadapan antara petani pekerja perkebunan dengan pengusaha perkebunan, baik itu yang di bawah naungan badan usaha milik negara, perkebunan swasta, kecuali kemudian pihak-pihak ini tidak berkeinginan, baru kemudian pihak perusahaan boleh kemudian mengalihkan pada pihak ketiga, sehingga kemudian ex-karyawan juga mendapatkan ganti rugi dari dia bertempat tinggal di situ. Belum lagi dilangkah, setahun yang lalu misalnya masyarakat yang sudah menguasai tanah selama berpuluh-puluh tahun dan kemudian menanaminya dengan tanaman palawija, kemudian tinggal di sana, hidup di sana, ada rumah di sana, kemudian dirusak begitu saja. Padahal tentu ada mediasi yang bisa dilakukan dalam pola penyelesaian kasus pertanahan. Jangan sampai kemudian rakyat tercederai, rakyat tersakiti karena persoalan tanah. Saya tidak sepakat seperti itu, karena terus terang ketika itu bicara tentang rakyat, ada emosional berlebihan yang ada dalam pikiran saya, karena saya merasakan betul situasi kebatinan yang dihadapi oleh masyarakat ini. Oke, baik. Nah, tadi kita meng-highlight bahwa dulu adanya di kepemimpinan Tengku Rizal Nurdin adanya namanya tim B+ yang mengurus
fokus ke agraria ini sendiri, tapi sekarang seperti hilang ya, seperti tidak ada kabarnya. Gimana nih tanggapan Bapak Irham? Apakah perlu dibuat lagi ataupun mungkin perlu dihidupkan lagi nih tim B supaya bisa menjadi corong aduan fokus dari masyarakat untuk ke agrarian ini? Saya yakin bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara sebetulnya sudah membentuk tim yang sama, ya, walaupun mungkin belum terlalu efektif ya. Tetapi kalau ingin kemudian ini ya bekerja lebih keras lagi dalam menyelesaikan persoalan pertahanan Sumatera Utara, baik dari 10-20 tahun yang lalu sampai sekarang ini, memang harus ada tim yang secara khusus difungsikan dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Apakah namanya tim B+, apakah namanya tim penyelesaian sengketa pertanahan Sumatera Utara, yang itu kemudian dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara, yang di dalamnya juga melibatkan apakah itu lembaga swadaya masyarakat, melibatkan DPRD, melibatkan BPN dan pihak-pihak lainnya, sehingga kemudian secara komprehensif bisa melihat ya akar masalah pertanahan ini apa. Yang kami tahu bahwa akar permasalahan pertanahan di Sumatera Utara ini kan berkaitan dengan perbuatan lahan. Yang kedua ini berkaitan dengan XHGU. Rata-rata kemudian rakyat Sumatera Utara, dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatera Utara, selalu tidak diuntungkan ya dengan persoalan-persoalan XHGU PTPN 2. Selalu tidak diuntungkan. Justru pemerintah provinsi mendapatkan masalahnya karena pengaduan masyarakat kepada DPRD dan pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Sehingga yang menurut kami ya, mari duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan ini, terutama dari Kementerian BUMN, dari manajemen PTPN, baik PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, dan kemudian ya dudukkan masalah yang sesungguhnya. Artinya ya prioritas utama bagaimana kemudian rakyat secara politik, secara sosial, secara ekonomi terjamin dengan pola penyelesaian kasus pertanahan. Kalau kemudian seolah-olah dalam kasus misalnya di Helvetia, rakyat yang sudah berpuluh tahun, ada yang 20, 30 sampai 50 tahun bertempat tinggal di situ, kemudian hanya diberikan kompensasi ya 20 juta sebagai uang pindah, itu sangat tidak manusiawi dan tidak layak. Oke. Baik. Jadi kita lebih concern pastinya ke berpihakan kepada rakyat ya, supaya rakyat tidak terzolimi, tidak terintimidasi, dan juga pastinya membawa kesejahteraan bagi rakyat. Pak Irham, kita harus break dulu. Dan mendengar Trijaya, Anda bisa ya berinteraksi bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928, dan kami akan kembali sesaat lagi.